Ini merupakan mobil pesanan kami yang kami tunggu-tunggu. Merupakan mobil SUV murni yang ditunggu banyak orang. Jadi barang rebutan. Ini adalah Land Cruiser J300 VXR. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Nah, sekarang kita syuting di Jungle Land. Jungle Land itu buka untuk Anda jalan-jalan bersama keluarga, berenang-senang dalam situ. Sekarang lanjut Land Cruiser. Sebenarnya yang lebih kami tunggu adalah yang versi GR Sport, karena ingin menggantikan posisi Fortuner 4x4 kami. Yang VXR ini mungkin untuk yang di dalam kota, untuk gagah-gagahan atau di side, karena tidak perlu spek off-road yang berat-berat. Di Indonesia memang hanya mendapatkan dua tipe, VXR yang ini dan GR Sport. Tampilan luarnya berbeda. VXR ya seperti Land Cruiser seharusnya, sedangkan GR Sport itu lebih sangar, tidak elegan seperti VXR, lebih off-roader. Begitu pula spek yang dikasih. GR Sport hanya lebih mahal sekitar 50 juta, tapi mendapatkan adaptive variable suspension dan differential lock depan dan belakang. VXR ini warna abu-abu, mungkin paling langka, karena kebanyakan orang milih warna hitam atau putih, dan ternyata abu-abunya ini agak gelap, tidak seperti abu-abunya LX570 kami yang dulu. Jadi kepikiran pakai velg merah. Kuncinya standar Toyota ya. Apabila ini taruh di meja, orang mungkin nyangka, Kijang. Atau ada Toyota lain yang bentuknya seperti ini. Tapi kalau dibalik, ada Land Cruiser. Ya, jadi kalau naruh di atas meja, pastikan naruhnya terbalik seperti ini. Ada 4 tombol di sini, biasa kunci, buka kunci, dan pencet bagasi. Karena ini power tailgate. Dan ada panic buttonnya. Belum pernah nyoba. Kita kunci dulu. Apa yang terjadi kalau kita pencet panic button? Kayak pencetnya nggak mungkin sekali, pasti lama pencetnya. Klakson lagi dia. Itu lucu tuh kalau si Ogut lagi lewat. Pasti panik. Tadinya kami pikir moncong VXR ini agak lebay, kebanyakan grill, dan bentuknya terlalu merobot, mengotak, merata. Tapi setelah melihat langsung moncong ini dalam jangka waktu yang lama, bentuknya ini seperti bicara. Minggir, Land Cruiser mau lewat. Dan semua orang minggir melihat wajah sangar ini. Ya, namun keren. Ini grillnya nih. Grillnya tuh bukan cuma segini nih. Kalau Anda pikirnya cuma segini, grill ini udah gede cuma segini. Enggak. Ini nih masih grill juga nih, bolong nih. Nih atas nggak bolong, cuma yang bawah ini bolong. Jadi mesin 3300 cc di balik ini butuh pernafasan yang banyak. Cuma karena moncongnya begini ya, mungkin tahanan anginnya tuh luar biasa. Kalau misalnya lagi di tol jalan kenceng, kayak nabrak angin begitu. Kalau versi yang GR Sport, grillnya kan berbeda ya. Sini ada tulisan Toyota besar dan nggak ada jenggotnya. Ini ada jenggotnya lagi tambahan nih. Nah, ini ada batasnya. Ini seperti membuat approach angle-nya jadi jelek. Tapi nggak apa-apa, mukanya jadi sangar sekali. Semakin sangar pakai jenggot ini. Dan sayang sekali, satu hal yang kami nggak suka model moncong begini, itu adalah bumper. Kalau SUV, apalagi leather frame, kita senang gitu bisa melihat bumper. Ini tidak ada bumpernya, langsung grill. Kalau pasang bulbar gimana? Apa yang dicopot? Nggak ada bumper untuk dicopot, jadi satu semua. sangat elegan. Kalau berhenti di lobi hotel itu bisa banyak yang bertekuk lutut. Cocok sekali untuk negosiasi bisnis. Kemudian headlampnya simple, penuh dengan LED. Proporsi ukurannya memang lebih kecil dibanding dengan keseluruhan bidang moncong. 3 LED dan di sini ada daytime running light dan sen. Dan sennya itu model berlari-lari. Jadi tidak hanya bisa didapatkan di Yong Motor, Anda juga bisa beli Land Cruiser baru untuk mendapatkan sen yang berlari-lari. Land Cruiser baru ini tetap dengan leather frame, namun diklaim lebih ringan 200 kg dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Selain bodi yang didesain baru dengan TNGA untuk leather frame, tapi faktor terbesar yang membuat ringan adalah mesinnya, khususnya untuk mesin diesel 3300 cc V6 ini. Sebenarnya di dunia ini ada 3 pilihan mesin. Bensin V6 3400 cc twin turbo,
bensin V6 4000 cc, dan untuk Indonesia dapat yang terbaik, yaitu diesel V6 3300 cc twin turbo dengan kode mesin F33A FTV. Yes, karena turbo menghasilkan tenaga 305 horsepower dan torsi maksimal 700 Nm di RPM 1600 sampai dengan 2600. Torsi yang luar biasa, kemudian disalurkan ke 4 roda melalui gearbox 10 speed. Yes, 10 speed. Untung otomatis. Kalau manual pasti capek ngopernya. Mesinnya rapi ya, tertutup semua seperti biasa mesin zaman sekarang, banyak kotak-kotak plastik. Di sini ada isinya tuh rem. Rem di sini tidak memakai booster yang konvensional biasa. Ini sistemnya dia elektrik. Pakai booster, pakai servo tapi elektrik. Sama seperti Land Cruiser 200 yang generasi sebelum ini. Kalau rusak mahal. Ya jadi satu tuh sistemnya sama ABS tuh, berdekatan. Jadi pressure-nya bisa lebih terkontrol kayaknya. Sangar banget nih rem. Sementara sebelah kiri sini bukan rem juga. Ini isinya aki. Rapi ya. Balik sini. Ini pasti panas ya. Kami ingin kasih lihat ke Anda model mesinnya tuh seperti apa. Nggak kelihatan apa-apa juga. Ini adalah mesin V6 3300 cc ya. Biasanya kalau zaman dulu tuh turbo tuh ditaruh di sisi luar. Nah kalau ini turbonya taruh sisi dalam. Jadi intake-nya itu dari sisi luar V6-nya, exhaust-nya itu dalam. Gak tahu zaman sekarang orang bikin begitu ya. Mobil-mobil Eropa bikin begitu juga, turbonya di tengah. Ini twin turbo, true twin sepertinya, dan ke tengah. Yang kami heran itu plastik kenapa nggak meleleh ya? Padahal ini panas sekali, ini hot section, bagian panas dari turbo. Dan ini dibaliknya kayaknya itu adalah intercoolernya. Jadi ini sepertinya tidak ada intercooler ke depan. Dia pakai di sini intercoolernya di atas sini saja, yang kecil ini, tapi water to air intercooler. Mungkin bisa lebih efektif pendinginannya untuk intake. Kenceng kali ya udah. Copot lagi jalan. Nah ini mesin V6, tadinya kan V8 Land Cruiser. Lebih ke depan. Nah ini lebih kecil V6 karena 33 begitu kan. Di depan sini jadi kosong nih, tempat gak kepake nih. Ini kosong sekali isinya. Cuma ada radiator, terus sama kondensor. Nah ini kalau misalnya kita mau pasang snorkel, lewat sini nih. Ini body ini dibolongin. Sangar. Sayangnya ini yang VXR, bukan yang GR Sport. Kemudian suspensinya, depan double wishbone dan belakangnya four link. Tidak memakai adaptive suspension seperti di GR Sportnya. Ada differential lock tapi hanya di tengah, di dalam transfer case. Namun di gardan belakang ada LSD, limited slip differential, yang otomatis aktif dari input torsi. Walaupun tidak ada locker depan dan belakang, tapi mobil ini tetap bisa torque vectoring. Bisa dengan pintar membagi torsi ke ban yang mendapatkan traksi. Yes, komputer yang pintar yang mengatur. Go that way. Kalau kita lihat dari samping, ini mobil siluetnya ya langsung dikenal bahwa ini adalah seekor Land Cruiser yang gagah perkasa. Approach angle-nya 32 derajat dan departure angle-nya 26,5 derajat. Harusnya approach angle-nya ini bisa lebih baik lagi. Itu gara-gara ada jenggot tambahan. Panjang wheelbase Land Cruiser sejak yang 80 tidak berubah, tetap 2850 mm. Seperti tidak ganti sasis. Mungkin mereka pikir ini merupakan adonan yang pas untuk off-road. Panjang total Land Cruiser VXR ini adalah 4985 mm. Ya, hampir 5 meter. Untuk Anda yang garasinya hanya 5 meter, berarti hanya sisa 1,5 cm untuk depan dan belakang. Total, agak ngilu kalau parkir di garasinya. Ground clearance-nya bikin bawaannya ingin off-road. Padahal hanya 235 mm. Ya, tinggi ground clearance-nya memang tidak spektakuler. Ini luasan kekosongan antara ban dan spakbor bawaannya ingin pasang ban yang lebih besar. Ini tidak seperti Jeep Rubicon ya. Dia pakainya ban AT bukan ban MT. Dapat bannya ini Bristol Dueler AT dengan ukuran 265 tebal 55. Velgnya 20. 20 inch. 20 inch kecil banget ya di sini ya. Velgnya bagusnya warnanya gunmetal. Dan remnya ini diameter disc-nya itu lebih besar daripada generasi sebelumnya. Diharapkan lebih bisa ngerem dibanding dengan generasi sebelumnya. Sayang sekali, ini tidak bisa diatur ketinggiannya. Tidak seperti pendahulunya. Jadi posisi ketinggian suspensinya ya akan selalu terlihat tinggi begini. Ada plusnya juga untuk tidak height adjustable. Yang pasti suspensinya itu lebih awet, tidak gampang rusak. Tapi ini mobil sebenarnya sudah lebih tinggi daripada Bung Vitra yang selalu menyombongkan ketinggiannya. Mobil ini tingginya mencapai 1945 mm. Ini kalau mau masuk mobil,
itu normalnya tuh injek footstepnya, kalau enggak agak repot. Terus kalau kita lihat ke atas, ini di atas sini, ini ada roof rail yang beneran dan ada sunroof. Sunroofnya sunroof kecil biasa yang di depan aja. Sudah sangat lama kami tidak melihat spion itu chrome. Ini spionnya chrome. Ya, jadi teringat Kijang apa? Krista ya? Wah, ini ada emblem 70 tahun. Apa maksudnya? Ini dia merayakan 70 tahun Land Cruiser ada di muka bumi. Tapi hanya sampai Maret saja, produksi sampai Maret. Di atas Maret sudah tidak dapat lagi 70 tahun anniversary ini, Maret 2022 ya. Keren kan ada 70 tahunnya? Ini bikin sendiri pakai mesin CNC bisa kali ini. Tapi sebenarnya tulisan 70 tahun itu bukan hanya pada emblem, tapi juga yang menyinari lantai apabila pintu dibuka di keempat pintunya. Ini adalah mobil diesel tapi peminum Dex. Tidak suka dengan diesel biasa. Hanya boleh minum Dex. Dex juga udah pas-pasan untuk kriteria mobil ini. Gunakan bahan bakar diesel dengan sulfur kurang dari 500 ppm. Dex itu berapa ya? Masalahnya tangki mobil ini menurut spesifikasinya adalah 110 liter. Pada saat kami ngisi diesel kemarin, itu rasanya tidak sampai 110 liter tangkinya. Kalau ngelihat dari jarum ya. Dan kalau dari jatuhnya itu jarum juga, rasanya itu tidak sampai 110 liter juga. Jatuh jarum itu kecepatan. Karena boros. Mengenai kehematan nanti kami ceritakan, nonton video ini sampai habis. Kemudian belakangnya, terus terang secara bentuk eksterior kami paling tidak suka dengan belakangnya. Kurang keren. Namun setelah lama melihat, kok jadi enak dilihatnya. Jadi gagah. Ya, kami memang lebih suka pintu yang dulu, bukannya atas dan bawah. Sekarang sudah sama seperti SUV pada umumnya, langsung jadi satu pintu buka ke atas. Ini ada lubang-lubangan palsu, terus knalpotnya ada di sini. Besar sekali lubangnya dan nggak mamer-mamer itu knalpot dan nggak bikin knalpot palsu, nggak ini Land Cruiser. Sudah pakai stiker kebanggaan. Ada wiper belakang dan ada washernya tentu. Tapi ada washer juga yang spesial, yaitu washer untuk kamera belakang. Ini ada kamera belakang dan ini ada washernya juga, cerot. Buka bagasinya, bisa pencet ini, bisa pencet dari dalam, bisa pencet dari kunci, tapi bisa juga pakai kaki. Bukan di tengah sensornya, di sebelah kanan. Ah, yang bener dong. Bagasinya itu luas sekali ya, Land Cruiser selalu luas. Luas sekali. Ya, itu stick golf, mojok sana kayak nggak kelihatan ada stick golf saking gedenya nih bagasi. Banyak tas-tas segala. Terus di bawah sini ada tempat tool-tool buat urusan ganti ban. Ada di dalam sini. Terus ada 12 volt power outlet. Di sebelah kanan ada fuse dan relay isinya. Itu buat kontrol ada di sini. Ban serepnya ada di mana? Ada di bawah. Yang mesti dikerek-kerek ini loh. Putar, turun. Ya standar lah SUV. Cuma saya ini SUV udah modern, harusnya nggak usah pakai kerek-kerek. Apa kayak caranya gitu. Belakang tetap ada speaker buat konsumsi row ketiga. Kita naikkan row ketiganya. Sekarang row ketiganya yang sudah tidak seperti dulu lagi joknya. Untuk naikin row ketiga, tinggal pencet tombol ini. Ini ada 2 tombol untuk yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Beda ya sama Land Cruiser 200, Land Cruiser sebelumnya deh. Land Cruiser sebelumnya itu jok row ketiganya ngelipatnya itu seperti Kijang, ke kanan dan ke kiri. Ya, menghasilkan lantai yang lebih rendah memang dan jok yang lebih tebal. Ini joknya sangat tipis sekali jadinya karena diusahakan seslim mungkin, sekurus mungkin. Kita coba aja duduknya dulu. Belakang sih row ketiga udah elektrik bukanya, cuma row kedua belum elektrik, masih manual mechanical. Aduh, kena TV. Nah, di dalam sini posisi headrest itu pasti kelipat begini. Kita mesti buka dulu biar bisa didudukin. Kepalanya mentok, duduknya harus agak selonjor dikit ya, biar kepalanya nggak mentok. Tapi kakinya tuh jauh dengan posisi duduk yang normal di row kedua. Ini tuh masih oke. Cuma problemnya yang kami bilang tadi, joknya tuh jadi tipis-tipis, kecil-kecil, sehingga posisi duduknya tuh jongkok sekali. Walaupun secara ruangan masih sangat reasonable. Masih mendapatkan AC, jadi tahta terendah dalam keluarga. Masih dapat AC yang proper dari
ceiling. Ini ada tempat-tempat sebelah kanan, ada cup holder, ada bisa buat naruh handphone, USB-C, dan ada tombol untuk senderannya ini. Jadi jok row ketiga tetap elektrik. Sebelah kiri juga ada sama tombol-tombol yang sama. Ini juga ada tombol. Jadi kalau misalnya kita belum sempat buka dari bagasi tadi, kita juga bisa langsung buka row ketiga tuh melalui tombol ini. Kanan kiri ada. Jadi untuk naik turunin row ketiga, ngelipat row ketiga, ada 3 posisi, kanan kiri dan belakang. Banyak sekali tombol ginian. Oke, saatnya kita duduk ke row kedua. Enak ada pegangan begini. Row kedua nggak besar, emang dari dulu Land Cruiser itu tidak populer dengan duduk row kedua yang enak. Ini di belakang posisi nyetir kami. Dengkul dengan jok depan, ya masih ada jarak, kaki masih bisa masuk dengan posisi nyetir kami. Tapi kalau posisi nyetir kami lebih rendah lagi, mungkin kaki akan kejepit. Ini headroom masih lumayan, ada jarak. Tapi ini joknya masih posisi agak tegak, masih bisa ditidurin lagi. Nah, segini paling tidur. Tapi kalau segini, pasti penumpang row ketiga Anda teriak, terjadilah perebutan lahan. Ada armrest yang cukup rendah ke bawah, tapi ini tingginya sama armrestnya. Armrest ini sama yang di pintu. Di armrest itu ada plastik ini, yummy sekali. Pengen buka deh buat tante Mobi kali ya, atau buat beli satu. 2 buah cup holder, nggak ada tempat-tempat lagi dalamnya, tapi empuknya luar biasa. Ini semua di belakang sini nih empuk-empuk semua. Yang keras itu adalah ini, kayu asli. Panel tengah ini Land Cruiser 300 keren sekali. 2 ventilasi AC, kontrol AC-nya segini gede, ada 2 zone di belakang, di depan juga ada 2 zone, jadi total di mobil ini ada 4 zone. Blower ada 2 zone, depan dan belakang. Yang di belakang juga bisa diarahin ke kaki juga. Terus di bawahnya ada urusan charging, ini ada 2 buah colokan USB-C, 1 12 volt power outlet, 1 colokan HDMI. Dan ada 2 colokan mikrofon dengan volume yang independen masing-masing. Buat apa mikrofon itu? Buat bisa nyetel audio atau nyetel video yang kita colok di HDMI, biar supirnya nggak dengerin, biar penumpang depan nggak dengerin, atau sebelah sana nggak dengerin lagi nontonin apa. Bisa aja sebenarnya kita nonton di belakang sini, disensor ya, nonton itu dengan headphone sendiri, itu private. Supir Anda nggak tahu, depanan sana nggak tahu, nonton apa di belakang. Layarnya besar. Fungsi layar ini selain bisa nonton video sendiri, itu bisa juga kontrol entertainment untuk depan. Jadi mau FM, AM ataupun Bluetooth itu bisa diatur dari sini. Berikut dengan pengaturan tracknya, next atau previous. Di belakang lampu-lampu ini ada semuanya full LED. Ada OSHID bar 2 yang tadi buat naik itu. Terus belakang ada tweeter JBL. Di pintu ada kantong pintu yang cukup lah, nggak terlalu besar, bisa buat naruh botol, tapi bukan botol yang besar. Ini ada kantong-kantong lagi yang kayaknya suatu saat akan ngondoy nanti 20 tahun lagi. Duduk di tengah. Ini leather frame ya, ada gardan ke belakang, ada kopel ke belakang. Nih tempatnya. Duduk di tengahnya tetap empuk walaupun nggak enak ya. Ini pas belahan-belahan. Ini ada headrestnya, nyaman, dan ada seat belt 3 titiknya untuk di tengah. Sekarang kita pindah ke depan. Nah, sekarang kokpitnya. Wah, ini benar-benar sangat kami sukai. Mewah bercampur dengan teknologi. Semuanya tuh empuk-empuk. Ini ada keras-keras, tapi ini keras-keras yang bisa dimaafkan lah. Ini aksesoris empuk-empuk, semuanya empuk-empuk. Kulit, door panelnya semua empuk-empuk, kulit-kulit. Enak nih kulitnya, mobil ini tuh lembut, enak. Seperti di Lexus. Ini ada empuk-empuk di sini karena dengkul kita tuh suka bersandar di sini. Jadi kalau kepentok-pentok nggak sakit, lagi goyang-goyang, lagi off-road, aman. Dan ini build quality-nya tuh luar biasa, kokoh sekali. Ini mobil dashboardnya tuh bagus sekali, sangat bagus. Ada start stop engine button di sini. Dulu kami ingat waktu pertama kali di dunia diperkenalkan ada Land Cruiser 300 tuh ada scanner sidik jarinya. Nah ini nggak ada. Mungkin option itu nggak diambil untuk Indonesia. Buat apa scanner sidik jari itu? Biar tahu siapa yang lagi nyalain mobil. Karena di sini setiap habis nyalain dia nanya nih. Kita ganti ke Om Mobi. Dia akan ngikutin apa yang Om Mobi style terakhir. Posisi jok, spion, dan lain-lain. Nah kalau dengan scanner sidik jari tanpa harus milih-milih itu udah tahu siapa yang mencet. Layar ini layar besar, kualitasnya bagus, kepadatan pixelnya bagus. Ini apabila kita colok Apple CarPlay,
bagusnya karena layar besar ini dia ngebagi antara Apple CarPlay dan fungsi-fungsi kemobilan. Ini adalah fungsi-fungsi kemobilan di sini. Tapi kalau misalnya Anda mau Apple CarPlay sebelah sini, fungsi kemobilan di sebelah sana, bisa juga. Tinggal dipencet ini. Dia pindah ke sana. Jadi penumpang Anda bisa lebih mengontrol ini, kita yang nyetir lebih bisa lihat navigasinya. Ini AC kita bisa kontrol AC belakang juga dari sini. Ya, lengkap. Seat heater dan seat coolingnya juga bisa diatur dari sini. Untuk urusan audio. Kemudian urusan trip, urusan kehematan ada datanya juga di sini. Seperti biasa Toyota selalu menyimpan itu. Terus status ke-off-roadannya ada juga di sini. Ya, tapi kami bukan pencinta layar touchscreen. Kami lebih suka tombol-tombol fisik. Nah, di Land Cruiser juga ditawarkan ini. Ada tombol-tombol fisik untuk naik turunin suhu yang dual zone ini, untuk pencetan-pencetan seat heater ataupun seat cooling, untuk urusan audio, semuanya di sini. Dan mobilnya punya map sendiri juga. Jadi kalau Anda tidak percaya Google Maps atau Waze di Apple CarPlay, bisa juga pakai mapnya Land Cruiser punya. Sayangnya volume audionya itu bukan puter-puteran. Tombol-tombol ini volume plus minus. Ini masih ada CD, single CD. Jadi kalau Anda old style masih pakai CD, bisa dimasukin sini. Audionya ini adalah JBL. Suaranya menurut kami tidak terlalu high end, tapi sudah enak untuk dinikmati. Ya, ke bawah sini ini ada yang bisa dibuka. Isinya colok-colokan USB biasa, ada USB-C dan ada 12 volt power outlet. Dan ke bawah lagi sini ini ada wireless charging. Kalau misalnya Anda tidak pakai Apple CarPlay-nya, ini juga bisa terkonek melalui Bluetooth dan handphone kita taruh sini. Jadi wireless charging. Shifternya mungkin bisa dibilang kuno ya, PRND biasa, PRND kalau manual ke sini gitu. Ya standar mobil aja biasa, cuma kayaknya kokoh aja gitu ngopernya. Kayak berasa keker gitu loh. Karena ini shifternya juga walaupun pendek tapi megangnya enak dan maco. Lebih maco shifter begini nih dibanding shifter kayak Mercy gitu di steering column cuma cetek-cetek doang. Dibanding sama BMW yang cuma senggol-senggol udah ngoper gigi, ini lebih maco. Rem tangan jari. Jadi Land Cruiser 200 sebelumnya itu belum pakai rem tangan jari, masih pakai rem tangan otot. Nggak tahu kenapa, ya mungkin zaman dulu masih barang mewah ya. Nah kalau ini sudah pakai rem tangan jari, tapi kalau kami personally, kalau buat off-road kami lebih seneng rem tangan otot dibanding dengan rem tangan jari. Ya otot tuh bisa dirasain, kalau rem tangan jari ini kan hanya on and off, mau rem tangan apa lepas. Setir, lapis kulit yang mahal, terus ada kayunya juga, mewah dan bagus. Tapi sayangnya ini kulit nih saking bagusnya dia licin. Kami tidak suka muter-muter setir yang licin, jadi agak kurang akurat gitu rasanya kalau licin. Urusan jempol sangat berbahagia sekali. Sebelah kanan untuk adaptive cruise control dan lane keeping. Terus ada mode-mode untuk audio dan next dan previous track audio ada di sisi bawah. Sebelah kiri juga untuk urusan audio ada di sisi bawah. Di sebelah atas ini untuk mengatur MID. Oke, combination switch sebelah kanan untuk urusan lampu dan fog lamp dan sen. Sebelah kiri untuk urusan wiper. Untuk mengaktifkan washer kamera belakang itu menyalakan washer wiper belakang. Jadi sama-sama nyemprot. Dua-duanya ini ada autonya, headlamp ada auto dan wiper ada auto. Ya tentu aja, mobil udah segini mahal ya kan. Instrument cluster, masih konvensional dengan jarum. Ini kami suka ya, masih ada jarumnya, tuh masih ada analognya gitu. Masih walaupun isinya digital juga, tapi masih ada analognya. Sebelah kanan speedometer, sebelah kiri RPM. Sebelah kanan bawah itu adalah bensin, jarum bensin. Sebelah kiri adalah temperatur air mesin. Terus biasanya Land Cruiser itu ada tambahan lagi voltmeter dan oil pressure. Itu tetap ada, walaupun tidak dalam bentuk jarum, tapi dalam bentuk layar. Di tengah-tengah MID ini ada voltase dan tekanan oli. MID pada Land Cruiser ini gayanya agak berbeda. Dia menu utamanya itu ada di pinggir sini kiri, ya. Yang paling atas itu adalah kehematan, bawahnya itu adalah untuk urusan adaptive cruise control, bawah lagi audio, ke bawah lagi itu tire pressure monitor, sistem status untuk tolak bala, steering. Ini nggak tahu kenapa ada steering begini. Buat apa ada indikator steering? Nah, tire pressure monitor ini unik. Karena bukan hanya 4 ban yang dia detect, juga ban serepnya juga dia lihat. Ini 4 ban kita 33 PSI, sementara ban serepnya
39 PSI. Jadi kita tahu kalau ban serep kita kempes. Nah, di bawah ini setting-setting untuk tolak balanya. Ini untuk keterangan instrumen. Ini untuk lane keeping, ya. Bisa di-set di sini. Ini alertnya ada, bisa getar juga setirnya. Terus ini anti nabrak. Kita pencet, ya, sensitivity-nya juga bisa kita atur. Blind spot monitor, parking sensor, RCTA, rear cross traffic alert. Jadi kalau misalnya kita mundur keluar parkiran, ada mobil atau motor dari kanan kiri, mobil akan ngedetect dan bahkan ngerem sendiri. Bukan hanya mobil. Untuk di Land Cruiser ini ada yang namanya RCD. Kita contohkan sekarang Good di belakang, siap-siap ditabrak, tapi nanti ngindar aja ya. Nah, dia dari belakang. Nah, kita mundurin, ada gambar orang. Jadi mobil ini juga bisa mendetek ada orang di belakang. Bukan hanya mobil rear cross traffic, tapi ada orang juga. Ini kalau kita lepas rem, mobil ini akan ngerem sendiri. Head up display, ada HUD, head up display on, posisinya hanya ada RPM, speedometer, dan urusan adaptive cruise control. Ada curve speed reduction. Apa ini? Ini kalau misalnya kita lagi nyalain adaptive cruise control, jalannya menikung, ini mobil akan mengurangi kecepatannya sendiri. Nggak langsung tetap ngegas aja gitu, nggak. Itu sama setting-settingan yang lain. Mobil ini juga ada kamera 360-nya ya. Kalau kita pencet ini sekeliling mobil. Tapi sayangnya hanya bisa di pause dan di play. Kalau lagi keadaan berhenti, kita juga bisa lihat gini. Ya, karena pintu kiri lagi dibuka ya, jadi kayak ada ban besar gini. Tapi ini hanya view secara telur begini. Namun memang kalau misalnya kita mundurin kan kayak tadi, ada kamera 360 yang lebih proper. Dan arah-arah bannya tuh kelihatan. Bahkan ban depannya. Ini pas kamera 360 yang begini yang muter-muter, warna mobilnya bisa kita ganti juga. Jadi kalau kita bosen, ini warna hitam, ya, sesuai warna mobil ini nih abu-abu. Nah, kalau misalnya, rasanya pengennya warna putih deh mobilnya, nggak usah cat ulang, mobilnya nggak usah dicat ulang, cat aja ini ganti tuh, jadi putih. Apa fungsinya? Tapi kalau misalnya sudah untuk off-road, tampilan kameranya berbeda. Oke, nanti dulu kita beralih dulu ke tombol-tombol ke off-roadan. Ini ada center differential lock. Ini bisa diaktifkan bahkan di H4. Jadi kalau misalnya kita lagi H4 seperti ini, kita sudah bisa mengaktifkan, tuh, kedengeran suaranya. Ini sekarang differential tengah ngelock. Kalau kita rilis, kita tinggal pencet ini lagi. Rilis. Tanpa harus memindahkan ke L4. Ini tombol, kalau kita pencet, belum berfungsi karena harus posisi crawl ya. Ini untuk memudahkan muter balik pada saat off-road. Sisi dalam ban itu akan ngerem sehingga beloknya bisa lebih patah. Nah, tapi harus diaktifkan crawl-nya dulu. Ini adalah selektor untuk mode berkendara. Ini kalau kita putar sekarang lagi posisi road, ada 6 mode berkendara, Eco, Sport, Normal, Sport S Plus, dan Custom. Ya, Custom tuh individual kalau di Mercedes. Apa saja yang bisa diatur di situ, ini yang bisa diatur. Nanti kami ceritakan kenapa kami ingin mode seperti ini. Sasis itu kami lebih Sport, Climate, to Eco. Nah, tapi kalau misalnya kita pencet ini, MTS. MTS tuh mode berkendara udah beda lagi. Ada auto karena kita nggak tahu medan kita seperti apa di off-road. Auto, dirt, tanah-tanahan, sand, pasir-pasiran, mud, lumpur-lumpuran, dan deep snow, salju yang dalam. Nah, dengan mengaktifkan mode yang MTS ini, itu fungsi-fungsi tolak bala termasuk dengan traction control itu otomatis mati. Kalau kita pencet ini, mobil akan aktif untuk hill descent control, ini kedip-kedip. DAC, crawl. Jadi kalau kita pencet ini bisa crawling seperti cruise control untuk off-road. Terus kita coba oper ini ya, L4. Wah, ini ngopernya enak nih. Kita coba di D. Tuh, torsinya gede banget. Low gear-nya tuh kuat sekali. Torsinya tuh jadi kuat sekali. Nah, kembali ke kamera. Ini adalah tampilan kameranya kalau kita pindah ke low gear. Mobilnya tahu kita mau off-road nih. Tampilan kamera langsung berubah. Ini adalah sisi depan. Ini roda kita bisa belok-belok sendiri. Kalau misalnya kita putar setirnya. Jadi kita tahu mana yang kita injek. Ya, karena kap mesin ini besar nggak kelihatan persis ke depan mobil. Ini ada sisi kanan, sisi kiri juga biar nggak kejeblos got masuk jurang. Ini ada kemiringan dan arah nose-nya mobil ya biar nggak kebalik kelebihan. Bisa kita autoin juga. Untuk yang hobi off-road, ini mobil tetap bisa off-road. Cuma nggak ada locker depan dan belakangnya seperti di GR Sport. Mobil ini bisa torque vectoring. Yang GR Sport bukan hanya torque vectoring tapi juga bisa ngelock diferensial depan dan belakang. Sekarang masih di jalanan, kita coba di jalan dulu, kita tes jalan. Tesnya sudah berhari-hari ya. Cuma belum bikin videonya, baru sekarang bikin. Sebelum itu kita ceritakan dulu tentang posisi nyetirnya.
Posisi nyetir ini, semua jok tuh elektriknya lengkap, bisa naik turun bagian depan maupun belakangnya. Ada lumbar supportnya, tapi tidak bisa dinaik turunkan lumbar supportnya sayangnya. Ya, setir bisa diatur tilt dan teleskopik secara elektrik. Ini ada tombol idle up, yang kalau dipencet nggak ngaruh apa-apa. Kami bingung kenapa ada tombol idle up. Ada yang bilang nih kalau misalnya fungsi listriknya kepake habis banyak untuk winch dan lain-lain, kita pencet idle up ini, dia akan ngejaga RPM-nya lebih tinggi. Atau kalau lagi dingin, mau manasin mobil, dipencet idle up ini akan lebih ngegas dan lebih panas. Tapi tolong komentar di bawah ya. Kami belum cukup research untuk idle up ini. Masalahnya gini loh, ini kan dapat buku manual nih. Ini yang kita dapat tuh cuma ini nih, 2 buku ini nih. Ini adalah buku warranty, buku manual, pedoman pemilik, dan servis berkala. Jadi ini buku servis dan buku manual dan buku garansi jadi satu yang tebalnya segini. Cukup straight to the point. Kami nggak pernah baca buku manual sih. Tapi ada manual satu lagi yang tebelnya segini bedanya. Bedanya segini tebel. Ini khusus untuk navigation and multimedia system ini. Luar biasa. Semobilnya segini, udah termasuk buku servis, entertainment segini. Di sebelah kanan ada tombol, 2 tombol kosong, dan sisanya adalah tombol buka bagasi, tombol auto high beam, tombol matiin parking sensor, dan tombol matiin stability control. Ini ada tempat kartu, ini di bawahnya buat buka mesin dan buka tangki bensin. Ada 3 buah memory seat di sini. Ya, jadi misalnya satu untuk Anda, satu untuk driver Anda, satu untuk istri Anda atau anak pertama Anda yang suka minjem mobil. Ini biasa, power window, central lock, sama spion. Spionnya retract-nya bisa auto. Kapan nyetirnya nih? Nggak mulai-mulai nyetir nih. Oh iya, kepraktisan sampai lupa. Nih kantong pintunya. Nggak terlalu besar untuk ukuran mobil segede gini. Ini naruh botol gede nggak muat di pintu. Ini ada tempat naruh handphone sekalian wireless charging. Ada 2 buah cup holder yang bisa naruh malah botol gede di sini. Walaupun agak sempit. Konsol tengah, lebar sekali. Land Cruiser, karena mobilnya lebar, juga lebar. Dengan penumpang Anda juga jauh. Ini isinya adalah, tuh, bisa dibuka gini. Bisa dibuka gini. Ya. Terus kalau penumpang belakang Anda mau buka, juga bisa di belakang. Gini. Ada 3 tombol, 1 laci. Oke, ini ada begini-ginian nih. Buat naruh sesuatu, biar nggak kedalaman. Tapi ini dalam sekali. Ya. Ini adalah cool box. Ini kita nyalakan. Cool box Land Cruiser itu terkenal dingin, kuat dinginnya. Kita bisa naruh minuman di situ, bertahan di gurun pasir. Oh iya, ini cup holder yang ini tuh dia tutupnya tuh bisa dipindah-pindah. Jadi kalau mau yang dalam, ini sebelah sini tuh lebih dalam daripada yang sini. Kalau nggak mau terlalu dalam, kita bisa ganjel pakai ini. Lacinya untuk ukuran mobil segede gini biasa-biasa saja. Dia ada 2 lantai, tapi gedenya biasa-biasa saja. Harusnya bisa lebih gede lagi. Untuk mobil gede banget soalnya. Heran kenapa nggak punya laci yang gede. Spion tengah itu auto day night. Ini ada tempat kacamata. Ini ada untuk urusan lampu-lampu kabin yang semuanya LED. Dan ini ada urusan untuk buka sunroof dan tutup sunroof. Untuk tilting bisa, tapi ini tulisan up and down. Kita up ke atas tilting. Ada beberapa yang kami tidak suka di sini. Ini layar tuh besar sekali. Ini juga panel besar gitu ya. Dan ini mobil gede. Jadi untuk ngeraih ke ujung sini tombolnya itu perlu agak begini. Saking gedenya nih mobil. Cuma ya sudahlah, mobilnya juga gede. Sama, kami tidak suka ini. Kami lebih senang ini pasang aftermarket ya. Land Cruiser tuh dapat dashcam. Ini adalah dashcam. Dashcamnya bukan hanya ke depan saja, tapi ke belakang juga. Di belakang juga ada dashcamnya. Layarnya itu bukan layar yang bagus bisa dilihat dari beberapa angle. Dia harus dilihat tuh dari sini persis gini. Ini baru jelas layarnya. Kalau dari sini layarnya kayak invert ya, itulah angle layarnya itu terbatas. Kami nggak tahu caranya main-maininnya gimana, mata kami tidak cukup mudah untuk melihatnya dan mindahin datanya gimana, apakah ada slot SD card dan lain-lain, kan belum pelajari sampai situ. Tapi kami lebih senang kalau dashcam tuh pasangnya aftermarket somehow. Ada kaca kecil juga. Ini balikin ke atas dulu ya. Ini suka kepencet nih, MTS. Karakter mobilnya jadi aneh. Indikator di instrumen tuh cuma ini nih, ininya auto, terrainnya. Ini kalau misalnya driver gitu ya, dia nggak sengaja mencet ini nih. Tahu-tahu karakter mobilnya berubah, dia komplain ke bosnya. Pak, ini kayaknya mobilnya ada yang rusak nih. Oh, udah cepet balikin ke bengkel deh. Agak aneh mobilnya kalau dilepas gas kok ngangguk-ngangguk gitu, ngerem sendiri. Oh, cepetan ke bengkel. Padahal cuma kepencet ini. Mobil ini agak terlalu kompleks untuk di-steer driver. Ya, drivernya tuh mesti dilatih juga. Benar-benar mesti dilatih juga. Yuk, bye. Sekarang nyetirnya. Kesan pertama, luar biasa. Tinggi sekali.
Tinggi kepala kami itu lebih tinggi daripada atap sebagian besar mobil yang ada di jalanan. Lebarnya sangat amat terasa. Ada feeling bahwa sangat sulit masuk jalan gang, walaupun sebenarnya biasa-biasa saja. Dan ini kap mesin, lekukannya seksi sekali, macam tebal, ada belahan di tengah. Tapi nyetir mobil ini harus lebih fokus, karena takut nyenggol motor kanan dan kiri karena lebarnya mobil. Walaupun ada head-up display-nya, fokus nyetir Land Cruiser bikin lupa kalau ada head-up display. Ada rasa ke-jenderal-jenderalan gitu loh. Lagi jalan-jalan kalau weekend, jenderal yang nggak suka pakai supir, maunya bawa sendiri. Tapi kayaknya kalau bawa sendiri lebih cocok yang GR Sport sih. Suspensinya ya khas Land Cruiser, empuk dan cenderung agak limbung, namun masih tetap ada rasa leather frame yang kaku. Di jalanan beton yang mulus, terasa sekali ada getaran kekakuannya karena memang diklaim sasisnya 1,2 kali lebih rigid dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mobil akan terasa keras dan kaku di jalanan mulus, tapi akan terasa empuk di jalanan yang jelek. Ya, mobilnya terasa limbung, tapi limbung ini bisa sedikit dikurangi dengan mengubah mode berkendaranya. Ini driving mode untuk di jalan, kan ada beberapa ya. Nah, kami tuh suspensi lebih suka di Sport S Plus, tapi yang lain-lainnya seperti drivetrain itu lebih suka di Comfort. Ini memang membuat mobilnya yang kami bilang tadi di jalan halus itu keras, menjadi semakin terasa keras. Cuma rasa limbungnya itu agak hilang, ya berkurang rasa limbungnya. Ini seperti di Mercedes GLS, Mercedes GLE. Ya kami selalu set suspensinya itu di sport, sementara yang lain-lainnya normal. Mobil itu limbung sekali. Cuma masalahnya memang di Land Cruiser ini, driving mode ini memang mengubah sesuatu suspensi jadi sedikit lebih keras, tapi hanya sedikit saja sayangnya. Tidak banyak. Ya, ini mungkin penumpang di sini nggak terasa nih perbedaannya apa yang Sport S Plus sama Comfort ya, karena perbedaannya sedikit. Begitu pula dengan mesinnya, karakter mesinnya. Pada saat kita di mode Sport S Plus, karakter mesinnya, loh, ini harusnya di RPM yang lebih tinggi. Kok enggak? Tapi pedal gasnya, sensitivitas ke pedal gasnya itu lebih terasa. Mesin dan gearbox berposisikan lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya, membuat mobil besar ini berkurang body rollnya saat menikung. Ya, kami merasakan itu. Walaupun suspensinya serasa limbung, tapi melahap tikungan masih oke. Walaupun ngeri, tapi tetap jauh lebih baik karena titik beratnya lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Bagaimana dengan remnya? Ini rasa remnya jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya yang kadang suka agak mengerikan. Land Cruiser 300 rasa remnya sudah jauh lebih baik, serasa menginjak rem sedan. Walaupun kalau terjadi rem mendadak bisa ngeri juga karena menghentikan momentum yang berat dari mobil yang berat. Tapi performanya oke sekali, bisa menghentikan mobil berat ini dengan cepat. Bagaimana dengan larinya? Larinya mobil ini kencang, jadi kalau kita colek gas gini, tuh kayak ada turbo kedua yang jalan gitu. Pelan, terus begitu di atas 2500 ada kick in-nya lagi tambahan. Sekarang kita tes 0 ke 100 km per jamnya. Oke, kami tidak menahan rem. AC belakang luarin satu aja. 1, 2, 3. Ngangkat moncongnya. Udah ngoper berapa gigi dari tadi. Cepet dong nih. Gila. Rian ada tumbuhan belakang 53 kg. 56 kg ya. 8,73 detik. Tanpa nahan rem, tanpa apa, nggak matiin AC. Siang-siang panas. Top. Keluar kota ini gue. Gila, iya, 700 Nm dipadukan dengan 10 speed gearbox. Ya begini kencang. Posisi tadi di Sport S Plus. Mobil yang masih indrain, kami tidak percaya indrain gitu ya. Sama-sama aja. Ngangkat gitu loh moncongnya. Sebenarnya bisa lebih kencang kalau kami sendirian dan kami matikan AC-nya. Tapi angka segitu sudah cukup kencang untuk kami karena Land Cruiser, mobil besar. Seberapa boroskah? Di dalam kota kami dapat 8,2 km per liter. Kalau lancar sekali jalanannya bisa 11 km per liter.
Sedangkan untuk luar kota, full tol tanpa macet bisa. Oke, luar kota. Luar kota itu kami kemarin ke Sentul, berangkatnya itu 12,5 km per liter, pulangnya 18 km per liter. Jadi kita ambil rata-rata di tengah lah, sekitar berapa tuh? 14,5. Ya, menurut kami hemat. Ya, untuk mobil segajah ini tuh hemat. Ini jauh lebih hemat dibanding dengan generasi sebelumnya yang mesin lama 4000 cc V8. Ini 3300 cc, ya jelas cc-nya lebih kecil, makanya lebih hemat. Ini turbo tuh. Kami suka turbo. Angka kehematannya sebenarnya bagus untuk mobil besar. Namun biasanya kaum yang mending pasti bilang boros. Heran. Sebenarnya nyetir Land Cruiser itu paling enak nyetir santai. Dan pas ini ada fasilitasnya, Adaptive Cruise Control. Ya, enaknya kalau nyetir Land Cruiser itu santai, apalagi di dalam kota. Kita bisa santai dengan Adaptive Cruise Control ya. Kita set ke jarak yang paling dekat karena biar wajar untuk Indonesia. Walaupun sebenarnya masih agak sedikit kejauhan tapi masih oke. Dari tadi kami tidak menyentuh pedal gas maupun rem, sudah menjaga jarak dengan mobil depan, dan ini juga ada lane keepingnya. Jadi sebenarnya tidak perlu memegang setir selama ini indikatornya kanan kiri itu hijau. Itu biar mobilnya saja yang nyetir. Kita tidak perlu. Cuma memang kadang-kadang dia minta pegang setir dan kita kadang-kadang suka ngeri kalau sebelahnya truk kayak begini karena dia cenderung agak ke lajur kiri tuh, LTA, hold steering wheel. Entah kenapa ya, semua adaptive cruise control yang kami coba ya dari Korea, Jepang, Jerman itu dia cenderung agak ke kiri. Ya cenderung posisi kita ini sebagai driver ini di tengah antara garis gitu loh. Jadi mobilnya tuh agak ke kiri. Bayangin ini mobil lebar ya kan. Adaptive Cruise Control pada mobil ini nih sebenarnya produk yang sama di GR Yaris juga. Cuma ini karena transmisinya otomatis, dia benar-benar bisa sampai berhenti. Tuh mobil depan kalau misalnya dia sampai berhenti, dia bisa sampai kecepatan 0. Tapi pada saat jalan lagi mobil depan, mobilnya minta dicolek gasnya untuk mengkonfirmasi bahwa jalan, maju. Dan memang kadang-kadang kalau jarak dengan mobil depan tuh agak jauh, Land Cruiser itu tentu akan mengejar mobil depan, tapi agak ngeraung dikit mesinnya. Tapi kadang-kadang kita kaget, ngegas. Padahal ya biasa aja. Ada tambahan pada Land Cruiser itu, apa ya istilahnya, stick shaker. Jadi setir ini bisa getar macam handphone. Tadi dia minta hold steering wheel, setirnya getar. Lane departure warningnya bukan hanya setirnya bertolak, tapi juga bergetar. Selain kita bisa mendengar, kita juga bisa merasakan. Bos-bos banyak yang beli Land Cruiser tapi pakai supir. Bagaimana dengan duduk belakangnya pas jalan? Nah, duduk belakang mobil ini kenyamanannya masih sama dengan duduk di depan. Tetap ada terasa goyang-goyang sedikit di kecepatan lambat, ada rasa leather frame-nya. Tapi seperti yang kami bilang tadi, duduk belakangnya lebih enak dibanding dengan Land Cruiser 200. Dan ini masih bisa disenderin lagi habis seperti ini. Nah, mode santai seperti ini. Ya, apabila Anda bos-bos, Anda biasanya pakai supir atau driver dan kepengennya itu duduknya di belakang biar nggak sebelahan sama drivernya. Inilah duduk belakang sambil jalan di Land Cruiser 300. Ya, legroomnya kalau misalnya depan posisinya normal, masih ada joknya udah lebih tinggi dibanding dengan Land Cruiser 200, masih lebih nyaman. Joknya pun empuk, ini masih bisa kita senderin lagi. Kontrol AC itu lengkap di belakang sini. Oh iya, AC yang di belakang ada controller di sini sebenarnya untuk kontrol yang di atas, oke, sama yang di kaki. Sementara yang di konsol yang di tengah sini itu blowernya masih ada ngikut blower dari depan. Jadi walaupun Anda sudah mematikan AC yang ini, di tengah sini tetap keluar dari ventilasinya. Keren. Kalau bos-bos lagi sendirian tanpa ajudan, pengen majuin jok ini, gak bisa. Nggak ada tombolnya. Biasanya Toyota itu ada tombol di sini buat maju mundurin. Ya, jadi kalau misalnya nyuruh supir gitu, supirnya pun nggak nyampe tangannya ke ujung sini kiri, dan dia nggak bisa ngontrol dari pintunya dia. Itu masalah buat bos-bos. Kalau nggak ada orang di depan atau ajudan Anda besarnya se-Eki, ini Eki cukup kecil ya. Coba dimajukan habis. Tapi kami tidak sarankan ya punya ajudan sebesar Eki ya, agak nggak berguna untuk muscle. Nah ini, ya kan lega kan? Enggak, ini masih oke, masih enak. Tapi memang sebenarnya yang namanya Land Cruiser, kalau Anda bos-bos, duduknya jangan di belakang sini. Masih jauh lebih enak duduk di depan sana. Dan Anda pun cukup berjarak dengan driver Anda kalau nggak mau deket-deket, karena memang Land Cruiser ini lebar. Dan kemewahannya pun di depan sana masih terasa juga tetap
lacinya itu bentuknya bagus, kulit-kulit sekitarannya bentuknya bagus, rasa mewahnya top. Bagaimana dengan kemampuan off-roadnya? Ini ada kesempatan tes artikulasinya. Tadinya mau ngetes artikulasi di kemiringan itu ternyata kurang. Mobilnya masih terlalu hebat dan besar. Untuk bagian off-road di video yang berbeda nanti ya. Kami ingin ada video khusus meng-offroadkan Land Cruiser VXR J300. Yes, off-road nanti pada video yang berbeda. So far, mobil baru yang pernah kami coba paling enak dipakai off-road adalah Jeep JT atau populer dengan nama Jeep Gladiator. Namun Gladiator punya kelemahan, yaitu wheelbase yang kepanjangan, sehingga kolongnya suka nyangkut kalau off-road. Di keluarga Jeep, Land Cruiser itu tidak ada saingan, karena Land Cruiser itu besar dan 7-seater. Lalu apa sebenarnya saingan Land Cruiser? Land Rover, Discovery yang 7-seater, tapi masih belum sebesar Land Cruiser, dan sudah monokok sekarang. BMW X7 dan Mercedes GLS. Wah, itu monokok juga. Bagaimana dengan Mercedes-Benz G-Class yang sudah kemahalan itu, karena itu masih leather frame, tapi bukan 7-seater G-Class sekarang. Apa SUV sebesar Land Cruiser yang masih leather frame? Jangan jawab Pajero Sport atau Fortuner. Kelas dan ukurannya jauh sekali dengan Land Cruiser. Land Cruiser itu spesial, punya kelas sendiri, bikin jadi ingin nyetir terus. Nyetirnya nikmat sekali, setirnya lebih enteng daripada generasi sebelumnya, mobilnya jadi lebih gesit daripada generasi sebelumnya, tenaganya lebih besar, remnya lebih pakem, kempukannya plus minus lah. Tapi kalau untuk jarak jauh seperti ini nih, yang baru, jauh lebih enak daripada Land Cruiser 200. Dan yang terbaik tuh harganya. Harga barunya mobil ini itu hanya beda tipis dibanding dengan harga second generasi sebelumnya tahun lalu waktu ini belum keluar. Tapi harga bekasnya ya demand supply. PO lagi. Fenomena Land Cruiser 300 ini seperti GR Yaris. Tidak, GR Yaris itu limited, memang terbatas unitnya. Tidak seperti Land Cruiser. Land Cruiser itu demand-nya tinggi tapi supply-nya sedikit. Seperti Jimny. Seharusnya memang harganya tinggi dari APM-nya. Ya, demand supply. Land Cruiser harga 2,3 miliar itu kemurahan karena jumlah supply-nya tidak seimbang dengan demand-nya. Overall, mengenai Land Cruiser VXR, merupakan SUV leather frame yang kemurahan, cocok untuk siapapun pecinta SUV besar, cocok untuk keluarga, cocok juga untuk bos-bos, dan cocok juga untuk jenderal-jenderal. Tapi untuk pecinta off-road, jangan ambil yang VXR. Walaupun tetap bisa off-road, tapi differential lock depan dan belakang itu penting. Kalau mau off-road, ambil yang GR Sport. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.